Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu di rumah sedang menikmati dan sedang menantikan hadirat Tuhan dalam ibadah pagi kita pada pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kami segenap Jemaat Kunci Daud Gembala Sidang mengucapkan minta maaf karena kita kembali dalam ibadah online. Tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan melakukan peraturan-peraturan yang pemerintah ajukan. Amin. Mari saudara, tetap patuhi semuanya supaya hidupmu diberkati dan pelayanan kita diberkati Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini mari kita sama-sama kita nikmati hadirat Tuhan. Kita nikmati ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan sangat baik buat kita dan buat saudara. Amin. Mari kita sama-sama kita bagi berdiri. Kita sambil nikmati hadirat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih pagi hari ini. Sebab kami menerima setiap janji-Mu. Kami menikmati kemenangan dari Engkau. Karena sampai dengan hari ini kami dapat berdiri. Kami dapat menikmati nafas dari Engkau Tuhan. Dengan cuma-cuma. Biarlah kami terus menikmati segala yang baik dari Engkau. Kami memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati kami semua pada pagi hari ini. Berkati ibadah jemaat-Mu. Mereka yang berada di rumah-rumah. Engkau yang memberkati. Engkau yang menjamah. Engkau yang menyembuhkan. Aku percaya bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan. Sudah menyembuhkan. Sudah memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Kami sungguh mau bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Tuhan ibadah pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah perkenanan-Mu turun atas ibadah kami pagi hari ini. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan. Berikan mereka masa depan. Di dalam studi mereka. Engkau memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sambut Tuhan. Terima kasih. Mari angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih. Sembah sujud kepadamu.
ku naikkan syukur padamu Bapa, ku sembah sujud kepada sembah Bapa. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmamu di dalam hidupku Bapa, ku mengatakan sungguh besar Tuhan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmamu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari segenap kita mengasihi Tuhan, panggil Dia Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa, Bapa, ku mari angkat kedua tangan yang katakan sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmamu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Sungguh besar, besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmamu di dalam hidupku. Mari para musik naikkan pujian ini. Mari segenap kita yang di sini kita sembah Tuhan, kita sembah. Haleluya, kami mau menaikkan syukur, kami menaikkan syukur. Haleluya, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan sungguh besar, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmamu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Engkau yang maha kudus Tuhan, ku selalu memuji namamu. Besar setiamu, rahmamu di dalam hidupku Bapa. Sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan sungguh besar Tuhan dan kudus namamu Bapa, ku selalu memuji namamu.
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari segenap katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya. Hanya kepadamu Tuhan kami memuliakan Engkau. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi kita agungkan Tuhan dengan mulut kita berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan kepadamu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan sepanjang hari ku beri. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Sepanjang hari kami ingin memberi yang terbaik. Kami Tuhan di sini bukan mengakui enak atau tidak enaknya keadaan kami saat ini, tapi kami hanya mengakui Tuhan tetap baik, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap menyertai kami dan menjaga kami. Itu yang kami nyatakan pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus menikmati segala yang baik dari Engkau sepanjang tahun ini. Setiap hari kami menikmati penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang di rumah katakan bersama dengan saya, amin, haleluya. Saudara tetap katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Engkau tidak sakit, tapi Engkau sudah sembuh. Engkau sehat pagi hari ini. Engkau sudah dibukakan jalan buat Tuhan. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kecaplah dan lihatlah segala kebaikan Tuhan. Sebab bahwasanya kasih setia Tuhan tetap memberkati kita. Semua yang bertepuk tangan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat
sampai selamanya. Mari kita terima sukacita dari Tuhan. Saudara masih berdiri, amin. Mari senggol kanan kiri saudara. Katakan sukacita Tuhan melimpah atas hidup pagi hari ini. Izinkan ketakutan, tetaplah percaya, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita. Tercurah atas saudara di rumah-rumah dan ada yang tempat ini. Engkau yang berada di dalam rumah Tuhan, tetap sukacita Tuhan melimpah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini, sepanjang hidup kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap setia. Amin. Jangan pernah ragu atas setiap janji Tuhan. Sebab hari-hari ini masalah demi masalah ada, tetapi jangan kecilkan imanmu, tetapi besarkan imanmu, karena engkau akan mengalami hal-hal yang di luar pemikiran kita. Haleluya. Mari saudara, kita nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku,
sama-sama pujian ini sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, angkat kebaikan Tuhan sepanjang hidup. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu, katakan sepanjang hidup kami. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu. Sekali lagi kita katakan sepanjang hidup kami Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jemaat Tuhan yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang penuh kasih, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah online kami pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, Engkau tahu pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah firman yang akan kami dengarkan menjadi rema kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sertai kami, sertai hamba-Mu di dalam pelayanan kami pada pagi hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua ada dalam sukacita karena Tuhan kita baik dan luar biasa. Amin. Ibadah kita pada minggu ini kembali kita laksanakan secara online karena adanya peningkatan yang signifikan penularan COVID-19, khususnya varian Omikron, ya, yang katanya penyebarannya sangat cepat, sehingga untuk mendukung upaya memutus rantai penularan COVID-19, sementara waktu kegiatan berkumpul kita hindari, termasuk kegiatan ibadah yang biasanya kita laksanakan di dalam gereja, kita alihkan menjadi ibadah online. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sama-sama kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi apapun situasi yang kita hadapi, iman percaya kita tidak boleh padam atau lemah. Tetapi sebaliknya, iman percaya kita justru harus tetap menyala-nyala dan harus semakin kuat dalam pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita
bulan ini sampai dengan bulan April adalah hidup dalam kesatuan. Dihadapkan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini, tema ini sangat menarik dan tentunya sejalan dengan situasi yang dihadapi oleh gereja maupun situasi yang kita hadapi bersama saat ini. Artinya, di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai jenis atau varian yang datang dan muncul secara bergantian, serta dampak negatif dari pandemi yang berkepanjangan, kita atau dalam hal ini gereja diingatkan dan didorong untuk membangun dan memperkuat hidup di dalam kesatuan. Mengapa hidup dalam kesatuan itu penting? Ini saya memberikan gambaran bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara kita sebagai negara yang terbentuk karena adanya penjajahan yang begitu berkepanjangan. Kemerdekaan Indonesia berhasil kita rebut karena bangsa Indonesia mau bersatu. Ya. Kalau kita tidak bersatu, mustahil. Ya. Tidak mungkin kemerdekaan itu kita capai. Demikian juga dalam mempertahankan atau menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, suku yang majemuk, agama yang majemuk berbeda-beda. Kita juga memerlukan persatuan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan hingga saat ini masih bisa dipertahankan. Demikian juga dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, kita ketahui bersama bahwa jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena mereka senantiasa hidup di dalam kesatuan. Mereka senantiasa berkumpul bersama-sama untuk bersatu, saling menguatkan. Ya. Dengan berbagai tekanan pencobaan, mereka bersatu sehingga Tuhan memberkati mereka. Ya. Bagaimana dalam kehidupan gereja kita saat ini? Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat saudara yang ada di rumah, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca dari 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-27. Sama-sama kita baca. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota yang
tidak elok kita berikan perhatian secara khusus. Hal itu dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jikalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 1 Korintus 12 yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita semua bahwa jemaat Tuhan atau gereja diumpamakan sebagai tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Di mana sebagai anggota hidup dalam kesatuan adalah penting bahkan mutlak. Ya. Di dalam kesatuan tidak boleh ada anggota yang merasa paling penting atau merasa lebih penting dari yang lain. Demikian pula sebaliknya, tidak boleh ada anggota yang merasa tidak penting atau tidak berguna. Di dalam Roma 5, saya ulangi, di dalam Roma 12 ayat 5 dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Karena semua anggota tubuh memiliki peran yang dibutuhkan oleh tubuh atau semua anggota. Sekalipun terlihat sepele atau kecil, bahkan tersembunyi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bulan lalu seorang teman saya dioperasi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Empedunya diambil atau dibuang. Nah, kenapa empedu itu diambil atau dibuang? Karena empedu dari teman saya ini sudah tidak berfungsi dengan baik atau bahkan sering menjadi atau menimbulkan rasa sakit oleh seluruh tubuhnya. Ya. Jadi empedu ini harus dioperasi kemudian diangkat atau dibuang. Jadi teman saya sekarang tidak punya empedu. Nah, apa fungsi empedu bagi tubuh kita? Jadi informasi yang saya peroleh bahwa empedu ini memiliki fungsi untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh kita melalui makanan yang kita makan. Ya. Oleh sebab itu kalau empedunya sudah tidak ada, ya kita tidak boleh makan sembarangan. Jadi sangat riskan. Jadi empedu ini perannya sangat penting, yaitu menghilangkan pengaruh negatif dari racun yang masuk di dalam tubuh kita. Jadi dengan tidak adanya empedu ini tentunya kehidupannya menjadi tidak lagi seperti pada saat punya empedu. Pada saat punya empedu boleh makan sembarangan, makan yang mungkin berminyak, bersantan atau lemak itu bisa dimakan. Tapi dengan empedu tidak ada, ini makan ini harus selektif. Jadi walaupun empedu itu tersembunyi, relatif kecil, ya dan mungkin ya ini secara umum rasanya pasti pahit ya. Kalau kita empedu ikan, empedu apa itu atau ada makanan ikan atau tercemar empedu pasti akan menulari bahan itu dengan rasa pahit. Nah jadi empedu ini pasti rasanya pahit. Tapi walaupun pahit kecil dan tersembunyi,
ini memiliki peran yang sangat penting di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam pergumulan kita. Mungkin kita ada yang kita anggap orang sebagai empedu atau merasa dirinya sebagai empedu. Udah kecil, tersembunyi, tidak bahkan hanya timbulnya hanya rasa pahit. Percayalah saudara-saudara bahwa anggota kita ini juga memiliki peran di dalam persekutuan kita. Di dalam keluarga kita ada anggota keluarga kita tetap memiliki peran yang penting. Ya. Di dalam 1 Korintus 12 yang kita baca tadi, kita dinasihatkan ya, sebagai anggota gereja, sebagai umat pilihan Tuhan untuk senantiasa hidup di dalam kesatuan. Apa yang didapat? Apa yang akan kita capai kalau kita hidup di dalam kesatuan? Ada 4 poin ya, mungkin banyak, tapi saya sampaikan dikemukakan di sini. Ada 4 poin yang bisa kita capai atau bisa kita dapat apabila kita hidup di dalam kesatuan. Yang pertama, agar kita saling melengkapi. Ya, jadi tubuh kita ini kalau hilang tangan tentunya tidak lengkap. Ya. Hilang kaki nanti kita jadi pincang. Ya. Jadi kita akan saling melengkapi. Ketiadaan anggota atau hilangnya peran satu anggota menjadikan tubuh kita tidak lengkap atau tidak sempurna. Yang kedua, agar kita saling melayani dan saling mengasihi. Keberadaan anggota tubuh untuk saling melayani, karena tidak mungkin hanya melayani dirinya sendiri. Ya, bisa kita gambarkan bagaimana kalau kaki kita merasa pegal, maka tangan kita akan memijat. Tentunya bagaimana kalau keinginan kepala kita untuk pindah tempat, maka kaki kita yang akan melangkah untuk membawa tubuh pindah ke tempat yang kita inginkan. Jadi hidup untuk saling melayani. Tidak mungkin kita melayani diri sendiri. Ya. Yang kuat harus melayani yang lemah. Kemudian yang ketiga, agar kita saling menguatkan. Iman kita suatu saat akan mengalami yang disebut pasang surut. Ada saatnya kita mengalami degradasi iman atau penurunan iman. Ya, tentunya saat kita menghadapi tekanan atau cobaan, atau saat Tuhan ingin mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi, kita diberikan cobaan, kita diuji. Tentunya kita akan mengalami tekanan. Ya, disinilah peran anggota tubuh yang lain. Disinilah peran anggota gereja yang lain untuk memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa bertahan di dalam pencobaan itu. Agar kita semakin kuat untuk menghadapi segala yang akan kita hadapi, termasuk bagaimana kita menghadapi kondisi perekonomian yang sulit saat ini dengan akibat adanya pandemi yang berkepanjangan. Kemudian yang keempat, agar kita bersinergi. Bersinergi ini bagaimana? Ya, artinya ya kita saling mendorong untuk memberikan pengaruh atau dampak yang luar biasa. Ya, kalau kita dengan satu kaki kita bisa berpindah, ya, bisa kita bergerak dengan satu kaki. Ya, kita mungkin pernah melihat film atau video orang bisa berjalan dengan satu kaki. Tapi tentunya akan lebih mudah, akan lebih besar pengaruhnya apabila kita punya dua kaki. Kita bisa berlari dengan kencang. Ya. Menggenggam barang dengan satu jari tentunya bisa, punya kekuatan. Tapi tentunya dengan 5 jari kekuatan itu akan lebih besar. Nah, inilah yang disebut dengan sinergi. Kekuatan yang ditimbulkan karena kita bersatu untuk menghasilkan satu kekuatan yang besar. Hidup dalam kesatuan yang saling melengkapi, saling melayani, saling menguatkan, saling mengasihi, saling mendukung dan menopang dalam melakukan kebaikan bersama-sama
akan mengundang hadirat Tuhan hadir atau turun dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, di dalam persekutuan kita. Karena hidup dalam kesatuan adalah hidup yang menyatakan kasih Tuhan. Hidup yang menyatakan kebesaran dan kuasa Tuhan. Menyatakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Artinya hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kalau Tuhan dimuliakan, Tuhan pasti berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Kalau hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi oleh berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentunya kita ingat bagaimana cerita ya ketika bait suci ditabiskan, ya. Pada saat itu Tuhan Allah berkenan pada bait suci yang sudah dirancang oleh Raja Daud dan dibangun oleh putranya itu Raja Salomo. Hadirat Tuhan turun dalam bentuk nyala api atau lidah api, membakar habis seluruh korban bakaran, ya, korban persembahan bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel dan Raja Salomo diberkati dengan luar biasa. Bukti lain bahwa kehadiran Tuhan itu penuh berkat adalah di dalam kisah Obed-Edom pada 2 Samuel 6. Ketika tabut Tuhan, tabut perjanjian Tuhan dipindahkan, ya, dan harus diputuskan oleh Raja Daud bahwa harus disimpan dulu, tidak boleh dibawa, dilanjutkan. Maka tabut Tuhan dititipkan atau disimpan di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Apa yang terjadi selama 3 bulan? Kehidupan Obed-Edom sekeluarga diberkati luar biasa oleh Tuhan. Jadi kita perlu menghadirkan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita perlu menghadirkan hadirat Tuhan di dalam persekutuan kita, sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya berpesan, patuhi protokol kesehatan, tetap sehat, dan mari kita bangun dan tingkatkan kehidupan dalam kesatuan, agar Tuhan senantiasa dimuliakan, sehingga Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kita, di dalam sepanjang kehidupan kita. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan memohon berkat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan Engkau baik di dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya kasih-Mu ya Tuhan tetap senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat menguatkan iman percaya kami. Kiranya firman-Mu ya Tuhan dapat mendorong kami untuk selalu bersatu untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan menyertai langkah kehidupan kami. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kemanapun kami berjalan ya Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami tidak tersesat. Kami senantiasa berjalan di dalam terang-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau mengasihi kami dengan memberkati kami, sehingga kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan yang sudah diberkati. Mari kita sama-sama katakan.